Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini 10 sikap mahasiswa yang tidak disukai dosen pembimbing skripsi. Teman-teman sekalian, saya sengaja mengangkat topik ini dengan maksud membantu teman-teman agar komunikasi dengan dosen pembimbing bisa lancar, bisa lebih cepat di dalam proses bimbingan skripsinya, dan teman-teman bisa maju dengan cepat sehingga juga bisa sampai ke tahap yang akhir, yaitu dalam proses bimbingan skripsi dari mulai sidang proposal, kemudian melaksanakan penelitian, lalu seminar hasil penelitian, dan kemudian diakhiri dengan puncaknya yaitu sidang skripsi. Teman-teman sekalian, kadang di dalam proses bimbingan skripsi yang membuat lamanya itu bukan karena kontennya sulit. Kalau kontennya pada umumnya adalah biasanya sudah sangat dikuasai oleh teman-teman karena kuliah kan kurang lebih 3 tahun, yaitu mempelajari isi dari skripsi itu. Artinya di mana setiap program studi pastilah teman-teman sudah memahami apa yang akan ditekuni di dalam mempelajari ilmu pada setiap masing-masing program studi. Jadi pada saat proses bimbingan biasanya yang lama itu adalah adanya hambatan di dalam proses komunikasi. Hambatan itu bisa jadi datang dari berbagai komponen, diantaranya adalah komponen mahasiswa. Jadi sikap mahasiswa itu sendiri ada yang membuat proses bimbingan itu menjadi lancar, ada juga yang menjadi terhambat. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, supaya jika ada beberapa atau 1-2 sikap yang masih ada di dalam diri teman-teman dan itu bisa menghambat komunikasi, segeralah diperbaiki supaya komunikasi dengan dosen pembimbing menjadi lancar. Ini saya urutkan dari yang paling krusial ya, yang paling berat masalahnya yang akan menghambat komunikasi. Yang pertama adalah keras kepala. Keras kepala ini adalah kalau definisinya yaitu tetap bertahan pada apa yang diinginkannya, tetapi keliru. Tapi kalau misalnya bertahan dan itu benar, itu namanya keras hati. Kalau keras kepala ini salah yang dia lakukan, salah yang dia putuskan, salah yang dia kerjakan, tetapi ketika diberi masukan, dikoreksi, selalu menolak gitu ya. Sehingga ada kesan egois ya, egois ada di dalam proses itu mental si keras kepala ini. Kemudian apa yang sering muncul dari sikap keras kepala ini adalah merasa paling pinter, merasa paling tahu, merasa paling benar, merasa paling lebih dulu tahu tentang sesuatu. Jadi ini sebetulnya sangat merugikan yang bersangkutan. Kenapa? Karena orang-orang yang berhadapan dengan orang yang mempunyai sifat atau sikap keras kepala ini biasanya lebih memilih ya udahlah terserah dia aja misalnya. Jadi lebih memilih menarik diri, menjauhi yang si keras kepala ini. Oleh karena itu kalau misalnya ada teman-teman yang merasa seperti itu, cobalah berubah. Atau mungkin teman yang satu melihat oh temannya ini keras kepala, maka ini bisa menghambat proses bimbingan skripsinya. Ya tolong diperbaiki, diingatkan supaya jangan keras kepala. Karena kalau keras kepala ini biasanya mahasiswa itu sudah diberikan petunjuk oleh dosen, sudah direvisi, sudah diberikan jalan menuju kelancaran, menuju misalnya penentuan judul, kemudian penentuan masalah, identifikasi masalah, itu sudah diberikan petunjuk. Tapi selalu ditolak lagi. Gampangnya itu contohnya gini, misalnya ibaratnya dosen pembimbing itu melemparkan bola. Ya, bola ini dalam arti sebuah masukan,
itu mestinya oleh mahasiswa diambil, ditangkap bolanya, dianalisis, kemudian bola itu sebagai suatu saran misalnya. Tapi tidak pada orang yang keras kepala. Ketika dosen itu melemparkan bola ini adalah masukan, itu dilemparkan lagi kepada dosen pembimbing, sehingga dosen pembimbing merasa lelah menghadapi mahasiswa yang keras kepala. Jadi biasanya yang keras kepala itu dia menolak masukan dari siapapun, dari pembimbing, dari teman, dari siapapun, tapi dia sendiri juga tidak tahu mana yang benar gitu. Kalau menolak dianya tahu sih mending. Kalau ini enggak, sudah menolak masukan, menolak kritik, saran dan sebagainya, tapi dia juga tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Seringkali yang keras kepala ini adalah bingung akan apa yang dia lakukan. Jadi teman-teman sekalian, itu yang pertama. Jadi berat nih kalau udah berhadapan dengan mahasiswa yang keras kepala karena pembimbingnya bingung. Kemudian yang kedua, sok tahu, sok ngerti. Jadi pada saat pembimbing itu memberikan penjelasan, mahasiswa ini mungkin karena malu, karena takut, ya udahlah diterima aja seolah-olah mengerti gitu. Bahkan kalau dosennya sedang bicara, mahasiswanya sudah lebih dulu misalnya mendahului gitu. Oh iya Pak, ya Bu, ngerti saya gitu. Padahal sesungguhnya ketika keluar dari ruangan, mahasiswanya nggak ngerti apa yang dijelaskan oleh dosennya. Nah ini jangan bersikap seperti ini. Lebih baik berkomunikasi, tanya jawab gitu, diskusi di dalam ruangan pada saat bimbingan skripsi. Kalau tidak paham langsung ditanyakan. Kalau nggak jelas langsung minta penjelasan ya. Kalau misalnya ada tahapan-tahapan yang tidak dimengerti, langsung minta petunjuk tahapannya seperti apa Bu, tahapannya seperti apa Pak misalnya. Jadi lakukan hal itu segera pada saat berhadapan dengan dosennya. Jangan pura-pura ngerti, tetapi sesungguhnya teman-teman nggak ngerti apa yang dijelaskan oleh pembimbing misalnya. Yang ketiga, ini sering membantah, tidak nurut gitu. Jadi tapi Pak misalnya menggunakan kata tapi ya, pada episode yang lalu sudah saya sampaikan. Tapi Pak, tapi Bu misalnya. Jadi ketika diperbaiki, iya Pak, iya Bu, tapi Bu gimana kalau begini? Tapi Pak gitu. Jadi kata tapi itu adalah menunjukkan satu sikap membantah ya. Jadi yang paling aman, yang paling baik supaya kamu lancar bimbingannya adalah nurut ya, mengikuti petunjuk-petunjuk dari dosen pembimbing gitu. Andai kata ada perbedaan pendapat, ya sampaikan dengan sopan dan santun. Jangan diem aja gitu misalnya. Waduh, gimana ini kalau misalnya ada perbedaan pendapat, ada yang harus dirubah, sementara kamu yakin betul bahwa itu tidak perlu dirubah misalnya. Jadi kemukakan saja kepada pembimbing dengan sopan bahwa kamu tidak ingin merubahnya. Carilah cara yang tepat untuk berkomunikasi dengan dosen pembimbingmu. Biasanya kan sudah kenal ya dengan gaya-gaya komunikasi dari dosen pembimbing. Yang keempat itu tidak menghargai waktu. Jadi kalau berjanji sering terlambat. Kemudian jika berjanji tidak tepat waktu, jadi itu aduh gawat deh, pokoknya kalau seperti itu sudah tidak disukai ya. Jadi janganlah sering terlambat, kemudian tidak tepat, menyebabkan kamu tidak tepat waktu ya, tidak tepat janji dan sebagainya, karena itu akan mengurangi nilai kepribadianmu. Oleh karena itu jika berjanji bertemu, tepati sesuai dengan janjinya. Usahakan datang in time ya, jauh sebelum waktunya. Kau usahakan kalau bisa setengah jam sebelum dijanjikan kamu sudah datang, sudah lebih mempersiapkan diri, melihat situasi di sekitar dan sebagainya. Mungkin kalau dosen yang sudah datang, kamu sudah ada, kan bisa lebih cepat dari waktu yang sudah ditentukan. Yang kelima, ini mahasiswa sering juga setelah membuat janji, membatalkan janji sepihak. Artinya membatalkan janji sepihak itu adalah tanpa pemberitahuan. Harusnya ketika akan membatalkan janji, memberitahukan melalui WA atau telepon misalnya. Ya WA sajalah yang sederhana. Apa sebabnya kamu membatalkan janji gitu. Jadi
Dan pada saat membatalkan janji, jangan pernah sekali-kali meminta ganti pada saat itu. Itu tidak sopan. Kadang mahasiswa begitu, dosennya udah nunggu gitu, mahasiswanya nggak datang. Nah kemudian berarti kalau sudah begitu merugikan dosen, karena dosen kan pekerjaannya banyak, yang ditunggu juga bukan cuma kamu gitu, bukan satu orang, ada yang lain-lain. Nah kalau kamu membatalkan janji itu, beritahu sehingga nanti waktumu bisa digunakan untuk mengerjakan pekerjaan yang lain, jadi tidak menunggu kamu begitu ya. Nah pada saat membatalkan janji, sudah minta batal janji dan minta maaf. Tidak usah langsung minta gantinya hari apa, karena itu tidak sopan. Berarti kamu melakukan dua kekecewaan ya. Yang pertama sudah membatalkan janji, kemudian tiba-tiba minta diberikan waktu lagi pengganti pada saat kamu membatalkan janji. Itu adalah perilaku yang tidak sopan. Nah, membatalkan janji bisa saja mungkin karena kamu kurang sehat atau ada kepentingan lain. Itu wajar saja, asalkan diberitahu ya apa sebabnya. Kamu sampaikan kepada dosen melalui WA aja misalnya, yang praktis ya. Kemudian yang berikutnya tidak sopan. Jadi tidak sopan ini bisa macam-macam, dari ucapan misalnya, kemudian dari perilaku, dari misalnya bagaimana cara kamu menyapa, bagaimana kamu mengucapkan salam, itu tata caranya harus diperhatikan. Atau kemudian juga tidak sopan dalam berpakaian. Dan yang berikutnya adalah tidak sopan di dalam mengirim pesan pada saat kamu minta waktu. Misalnya pertanyaan yang umum disampaikan mahasiswa itu sering begini, Bu, ada di kampus nggak hari ini? Pak, ada di kampus nggak hari ini? Itu tidak perlu, mau ada atau tidak ada itu kan bukan urusan mahasiswa. Tapi sampaikanlah misalnya, Bu, Pak, setelah memberi salam terlebih dahulu, saya sudah merevisi bab 2. Hari ini saya akan bimbingan. Jam berapa saya bisa bimbingan? Gitu kan. Jadi enak, lebih baik yang pertama sampaikan kemajuanmu, kemudian yang kedua sampaikan niatmu, lalu bertanya apakah bisa hari ini atau kapan. Jadi tidak usah memberikan pertanyaan yang tidak jelas dan tidak ada kepentingannya. Jadi bertanya apakah Bapak atau Ibu ada di kampus, itu tidak perlu dilakukan karena tidak akan dijawab oleh dosen juga, karena tidak ada tujuan yang kamu sampaikan di pesan itu ya. Kemudian yang ketujuh, ini membanding-bandingkan dosen pembimbing yang satu dengan pembimbing yang lain. Jadi kalau misalnya teman-teman dibimbing oleh dua dosen, satu dosen memberikan saran-saran seperti apa, revisinya seperti apa, itu terima. Lalu dosen yang kedua memberikan saran, kritik, masukan, apa yang harus direvisi, itu juga terima. Tidak usah dipertentangkan, tidak usah disampaikan dari yang satu seperti ini, dari yang satu seperti ini, tidak perlu. Jadi itu tugas mahasiswa ketika di rumah, melihat, oh ini masukan dari pembimbing 1, ini masukan dari pembimbing 2. Tugasmu memadukan itu. Insya Allah tidak pernah ada dosen pembimbing yang bertentangan. Ya, jadi mungkin karena mahasiswanya saja yang tidak bisa menyerap dari dua pendapat itu dari dua dosen pembimbing. Jadi jangan sampai teman-teman membanding-bandingkan atau mempertentangkan pendapat dari pembimbing yang satu kepada pembimbing yang lainnya. Terima saja dari pembimbing 1, dari pembimbing 2. Tugasmu di rumah kemudian menganalisis apa yang harus kamu perbaiki, itu ya. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8 ini adalah malas. Malas itu adalah adanya di dalam perasaan ya, bukan dalam pikiran, dalam perasaan. Jadi perasaan seseorang yang enggan melakukan sesuatu. Jadi ketika kamu malas ketemu pembimbing, malas memperbaiki, jadi itu mengganggu ya. Jadi karena dengan malasnya itu nanti terhambat. Kemudian kapan lagi kamu datang itu lama sekali. Jadi bukan datang dari yang ke-1, kedua, ketiga, lamanya itu bukan karena konten yang sulit, tapi tadi malas. Jadi jangan malas di dalam proses bimbingan skripsi. Lakukan secara rutin. Nah, biasanya malas itu adalah ada dua hal, yaitu kamu mempersepsi negatif kepada dosen pembimbing.
Yang kedua, sebab dari yang pertama tadi akan menyebabkan yang kedua, yaitu kamu tidak akan melakukan sesuatu, kamu tidak ingin bertemu pembimbing karena persepsinya negatif. Jadi gak usah seperti itu. Apapun komunikasi yang disampaikan oleh dosen pembimbing, kemasannya dikemas dengan tanggapan yang positif, persepsinya yang positif. Dan yang ketiga adalah kadang yang malas itu sudah terbiasa bekerja berdasarkan mood. Jadi kalau moodnya negatif, kamu malas. Bagaimana solusinya? Ya harus dilawan ya supaya menjadi rajin. Yang kesembilan, sembrono. Jadi yang kesembilan ini adalah kamu mengerjakan proses bimbingan itu, misalnya ada revisi dan sebagainya, itu tidak bermutu, sembrono gitu ya. Jadi sebaiknya janganlah sembrono, jangan ceroboh ya. Jadi yang teliti gitu, teliti kemudian bermutu pekerjaannya. Apa yang menyebabkan panduannya dulu? Kalau supaya bermutu itu adalah taati panduan. Biasanya setiap kampus mempunyai buku panduan skripsi masing-masing ya. Jadi ikuti itu, kamu punya, letakkan di meja kerjamu dan itu ikuti. Yang kedua, punya keinginan dan tekad untuk menampilkan yang terbaik ya. Jadi contohnya ketika kamu akan ngeprint itu draft skripsi yang akan disampaikan ke dosen pembimbing, diedit dulu. Jangan sampai ada salah kata, salah kalimat dan sebagainya supaya membacanya enak gitu ya. Kemudian yang ke-10 adalah tidak kreatif ya. Jadi kreatif itu adalah kemampuan mencipta, kemampuan melakukan terobosan. Jadi kalau ada saran-saran itu lakukanlah perbaikannya itu dengan kreatif gitu ya. Jadi datang lagi dengan sesuatu yang baru yang memberikan kebahagiaan lah bagi dosen. Wah, ini mahasiswanya kreatif, bisa menyelesaikan berbagai masalah. Jadi jangan sedikit punya masalah sudah mundur, sudah males, putus asa dan sebagainya. Jadi di dalam proses bimbingan itu janganlah cepat putus asa, jangan takut, jangan kemudian mengambil keputusan yang salah pada saat kamu menghadapi suatu masalah. Harus kreatif di dalam berpikir, cerdas ya, harus cerdas melakukan inovasi, kemudian melakukan perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih bermutu gitu ya. Baik teman-teman sekalian, itulah 10 sikap yang merugikan kamu pada saat proses bimbingan skripsi. Jadi kalau ada dari yang ini, semua yang saya sampaikan ini, kamu pikir ada pada dirimu, lakukan introspeksi dan perbaiki ya supaya bimbinganmu lancar. Saya ulangi ya, yang pertama keras kepala, yang kedua sok pinter, sok tahu, padahal sesungguhnya kamu nggak ngerti penjelasan dosen, dan ini merugikan kamu pada saat melakukan revisi. Tadi apa ya, nyesel nggak nanya gitu kan. Yang ketiga sering membantah, tidak nurut. Jadi sebetulnya kalau ingin cepat lulus, nurut kepada dosen pembimbing dan tidak membantah. Yang empat, tidak menghargai waktu. Yang kelima, membatalkan janji sepihak. Dan yang keenam, tidak sopan dalam bicara, dalam berpakaian, dalam bertutur kata, dan di dalam mengirim pesan. Dan yang ketujuh, membanding-bandingkan antara pembimbing yang satu dengan yang lainnya. Ya, pembimbing 1 dan 2 dibandingkan, dipertentangkan, itu tidak boleh. Yang ke-8 malas, dan yang ke-9 itu adalah sembrono, pekerjaannya tidak bagus, tidak bermutu, ya, ceroboh, kelihatan sekali hasil ketikannya, hasil penyusunan kalimat dan satu paragraf ke paragraf lainnya itu kelihatan sembrono gitu ya. Kemudian yang ke-10 adalah tidak kreatif. Itulah teman-teman yang negatif yang kamu harus jauhi. Mudah-mudahan sikap-sikap ini tidak ada pada dirimu ya. Dan kalau ada, segeralah perbaiki. Demikian, mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan juga share kepada teman-temanmu yang membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.